Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang anggaran beban koperasi. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama ada saya sendiri, Selvia. Terus ada rekan saya, Merin Wulandara, Tria Gatot Pangestu, dan Dani Apriansyah. Materi yang akan kami bahas itu ada koperasi, beban koperasi, dan perhitungan sisa hasil usaha. Kita masuk ke definisi koperasi. Menurut Hendar, koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarelawan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Terus ada menurut Rudianto, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Terus ada keempat koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Kita lanjut masuk ke prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini ada 7. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi. Keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan tingkat internasional. Ketujuh, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Fungsi dan peran koperasi. Menurut Sudarsono dan Edilius, fungsi koperasi terdiri dari: pertama, alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggikan kesejahteraan rakyat. Kedua, alat pendemokrasian nasional. Ketiga, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Keempat, alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Terus ada menurut Zulkarnain Lubis, peranan koperasi ialah: pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai asas kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopang utamanya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Definisi anggaran beban koperasi. Anggaran beban koperasi adalah rencana pengeluaran koperasi dalam jangka waktu tertentu yang berisi estimasi besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan operasional koperasi. Anggaran beban koperasi sangat penting untuk membantu manajemen koperasi dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai pengeluaran koperasi. Proses penyusunan anggaran beban koperasi.
Pertama ada identifikasi sumber pendapatan koperasi, pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, perencanaan pengeluaran koperasi, penetapan prioritas pengeluaran, penyusunan rencana anggaran beban koperasi, dan terakhir pengajuan dan persetujuan anggaran beban koperasi. Sumber pendapatan koperasi ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber modal sendiri ataupun kita ada modal sendiri dan modal luar atau modal asing. Kalau modal sendiri ini adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resiko. Modal asing adalah yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang ya, merupakan utang. Jadi kalau utang suatu saat itu harus dibayar. Terus jenis-jenis beban koperasi. Ada beban administrasi. Terus kalau beban administrasi ini biaya yang terkait dengan administrasi koperasi. Contohnya biaya gaji dan tunjangan pegawai. Terus beban pengelolaan. Beban pengelolaan ini biaya yang terkait dengan pengelolaan koperasi seperti biaya pemasaran dan keamanan. Ketiga, beban pemeliharaan. Biaya yang terkait dengan pemeliharaan koperasi seperti perbaikan gedung, mesin, dan lain-lainnya. 4, ada beban bunga dan pajak. Tentunya ini terkait dengan pembayaran bunga. Terus contoh pembayarannya ada contoh pembayaran bunga atas pinjaman dan pajak koperasi. 5, ini ada beban lain-lain. Beban lain-lain ini tidak termasuk dalam kategori 4 ini. Contohnya itu ada biaya perlengkapan dan peralatan. Teknik-teknik pengendalian anggaran beban koperasi. Pertama itu ada pembatasan biaya, evaluasi kinerja karyawan, penerapan kontrol biaya, menerapkan sistem pengendalian internal, dan peninjauan kembali anggaran secara berkala. Termasuk ke evaluasi dan perbaikan anggaran beban koperasi. Evaluasi anggaran beban koperasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja koperasi dalam mengelola pengeluaran serta memperbaiki rencana anggaran beban koperasi yang kurang tepat atau tidak tercapai. Evaluasi ini juga merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu, memberi penilaiannya, kegiatan yang telah dicapai. Kan maksudnya ini proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu yang telah dicapai agar bisa diberi penilaian dalam proses tersebut. Terus ada perbaikan. Perbaikan anggaran beban koperasi dapat dilakukan dengan cara merevisi anggaran beban, mengembangkan strategi baru untuk pengelolaan beban koperasi, atau melakukan perubahan pada sumber daya koperasi. Pengertian perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha atau SHU koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan penerimaan dikurang dari total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu. Manfaat perhitungan sisa hasil usaha. Pertama, mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah. Mengetahui berapa besar hasil sisa usaha yang diperoleh pada periode tertentu. Membandingkan laporan sisa hasil usaha selama beberapa tahun yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi. Yang terakhir, mengadakan analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Komponen perhitungan sisa hasil usaha. Pertama, ada partisipasi anggota. Dan itu sangat dibutuhkan ya. Partisipasi dari anggota itu kolaborasi antar anggota. Kedua, ada partisipasi dari non-anggota ketika beban operasi, keempat pendapatan
dan beban lain-lain. Kelima, pendapatan dan beban luar biasa. Keenam, pajak penghasilan. Oke, terima kasih. Di sini mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan tentang anggaran beban koperasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, persilakan, dengan berkesempatan akan kita bahas di grup WA. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.